Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Bayambargo dan teman saya dan kami ingin mempresentasikan topologi jaringan RT/RW-NET. Ya, di sini saya akan menampilkan makalahnya. Tugas administrasi jaringan membuat simulasi topologi jaringan RT/RW-NET. Latar belakang teknologi sebenarnya adalah padanan kosakata dari bahasa Yunani teknos yang artinya teknik atau alat, dan logos yaitu ilmu yang mempelajarinya. Salah satu ciri dan wujud yang sejalan dengan eksistensinya adalah adanya perangkat-perangkat terbaru setiap tahun yang terus berkembang dan semakin memudahkan pekerjaan manusia, seperti pembuatan proses metamorfosis menuju kesempurnaan, sehingga masyarakat juga mengalami peningkatan sumber daya manusia. Dewasa ini kebutuhan manusia akan sebuah informasi amat dibutuhkan, terlebih informasi yang up to date. Internet kepanjangan dari Internet Connection Networking. Identifikasi masalah. RT/RW-NET adalah suatu konsep di mana beberapa komputer yang saling berhubungan dalam satu kompleks perumahan atau satu rukun tetangga RT dapat berbagi dan serta informasi. Konsep lain dari RT atau RW-NET adalah memperdayakan pemakaian internet di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam sehari dalam sebulan, di mana biaya yang akan dikeluarkan akan murah karena semua biaya yang timbul mulai dari pembangunan infrastruktur operasional hingga biaya langganan yang akan ditanggung bersama. Perumusan masalah biaya yang dibutuhkan untuk pendiri RT atau RW-NET ini ada dua biaya yang akan dikeluarkan, yakni biaya investasi awal dan biaya iuran per bulan. Biaya investasi awal adalah biaya yang hanya dikeluarkan sekali, yakni biaya untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan biaya iuran bulanan, biaya operator, adalah biaya yang akan dikeluarkan setiap bulan untuk membayar ke penyedia internet, di mana besarannya akan tergantung dari sebuah bandwidth atau kapasitas saluran yang akan disewa. Perkiraan biaya pembangunan NOC atau hardware dan tower antena. Ya, di sini satu PC seharga 4 juta. Di sini itu hanya simulasi ya. Access point 648.000. Linksys WRT54GL wireless broadband router with Linux. SMA to Nmel pigtail cable 45.000. Nmel to Nvmel antena kabel 400.000. RJ45 connected 70.000 satu box. Omnia antena 1 600.000. Konstruksi antena 1 set 9.500.000. Switch 1 unit 300. Total perkiraan itu hanya 15.818.400. Biaya pegawai operator atau RW yang akan kita bangun akan terhubung dengan jaringan internet selama 24 jam sehari selama sebulan penuh. Jika ada kerusakan yang terjadi, termasuk pengurus bagian administrasi melakukan penagihan iuran kepada setiap pelanggan. Perkiraan awal gaji operator ini adalah 2 juta. Ya, selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya untuk mempresentasikan. Ya, di sini ada sistem manajemen atau cara pengolahan. Karena konsep RT/RW ini
dari warga yang untuk warga maka hal-hal yang berhubungan dengan struktur organisasi, mekanisme pengolahan yang transparan dan profesional, pemilihan vendor atau supplier yang akan mempengaruhi mekanisme pendanaan untuk pendirian NOC berdasarkan iuran yang dibayarkan untuk penyewaan studi, besaran dana yang akan disiapkan untuk biaya perawatan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengolahan RT/RW ini maka akan dibicarakan bersama pada suatu rapat terbuka yang akan dikoordinir oleh masing-masing pengurus RT. Untuk melihat besaran iuran bersama yang warga akan mengeluarkan untuk pembangunan NOC dapat dilihat dari ilustrasi berikut. Di sini ada biaya pembangunan NOC, jumlah calon pelanggan ada 15, besaran iuran 1.034.560. Kedua ada 20 calon pelanggan dengan besaran iuran 775.920. Ketiga ada 25 pelanggan dengan besaran iuran 620.736. Yang keempat ada 30 calon pelanggan dengan besaran iuran 517.280.000. Yang kelima ada 35 calon pelanggan dengan besaran iuran 443. Yang keenam ada 40 calon pelanggan dengan iuran 387. Dan ada 3 penelitian dalam manajemen aplikasi RT/RW.net di kampung Jawa ini bertujuan untuk memperoleh data penyaluran internet yang ingin dimasukkan ke dalam rumahnya dan juga sebagai acuan dalam mengatur bandwidth antara pengguna sehingga billing pembayaran dapat dibagi sama rata. Sedangkan sasaran kajian adalah solusi baru untuk penggunaan internet yang murah dan melihat di lingkungan masyarakat, membangun komunitas yang sadar akan kehadiran teknologi informasi dan internet, mempromosikan setiap kegiatan masyarakat ke internet sehingga komunikasi dapat dikenal dan bisa dijadikan sarana untuk melakukan bisnis. Lalu ada batasan masalah. Yang satu, masyarakat sebagai pelayan internet berfungsi pada orang tua anak-anak. Yang kedua, orang tua sebagai pembimbing pertama dalam memperkenalkan internet pada anak-anak. Yang ketiga, pemerintah daerah dalam hal ini pejabat kelurahan yang memberikan peluang tentang internet sehat sehingga masyarakat bebas dari paham-paham radikal, syarat dan lain-lain. Dan yang keempat itu pembayaran atau billing secara terpadu di kantor kelurahan dan pendistribusian jaringan internet secara merata pada pelanggan RT/RW.net di kampung Pakti Haji yang terdaftar dengan menggunakan form registrasi RT/RW.net. Lalu kajian pustaka. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini yang tertera pada ruang itu dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan pada tujuan kegiatan ini dan disertai dengan pemanfaatan biaya yang efektif, maka metodologi untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut haruslah didesain sedemikian rupa sehingga semua variabel dan indikator yang terlibat dalam kajian terpenuhi. Untuk itu, metodologi untuk pelaksanaan kajian ini dilakukan sebagai berikut. Yang satu, melakukan persiapan pelaksanaan pekerjaan yang meliputi rencana rinci jadwal pelaksanaan kajian, cara pelaksanaan, checklist yang akan digunakan sebagai instrumen pengambilan data. Yang kedua, melakukan pengumpulan data yang meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder dapat diperoleh pada ruang NOC, sedangkan data primer diperoleh dengan melakukan survei ke beberapa warga yang dipilih dan ikut serta dalam program RT/RW. Variabel-variabel yang diperlukan untuk kajian ini adalah konfigurasi jaringan, hasil situasi jaringan. Yang ketiga, melakukan analisis. Setelah data-data dikompilasi, maka analisis dilakukan berdasarkan pada variabel yang dikaji. Yang keempat, pembuatan rumusan laporan dan rekomendasi hasil kajian dalam model growth mapping teknologi. Yang kelima, lakukan sistem model outsourcing
dalam menentukan staf NLC yang berkompeten dan ahli di bidang. Lalu ada road mapping teknologi. Road mapping adalah penciptaan visi bersama. Dalam proses ini penulis memprediksi bahwa adanya perkembangan dalam teknologi di masa depan akan tepat posisi kampung Jawa dan mengidentifikasi konsekuensi yang dari perkembangan tersebut. Model ini memberikan deskripsi tentang bagaimana proses pembangunan dibentuk. Road mapping dibagi ke dalam 4 jenis dengan ukuran berbeda-beda yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah roadmap industri, berisi harapan pengembangan dari seluruh cabang pada sebuah industri yang dipetakan. Yang kedua ada roadmap korporasi, dirancang untuk membantu perusahaan individual membuat pilihan-pilihan strategis dan dapat dibuat berdasarkan roadmap industri. Yang ketiga ada roadmap produk teknologi, yaitu di mana analisis pasar, penilaian produk, dan teknologi pemindaian dikombinasikan untuk membuat penelitian internal dan rencana pembangunan R&D dan general rollout untuk memperkenalkan produk ke pasar. Yang keempat ada roadmap kompetensi penelitian, berfokus pada kompetensi dan penelitian yang diperlukan untuk membuat bagian tertentu dari teknologi. Metode ini dapat digunakan untuk memperoleh wawasan profesional dalam perkembangan produk baru, terutama dalam faktor berorientasi teknologi. Perkembangan produk baru penting untuk kelangsungan pasar dan semakin relevan karena siklus hidup produk semakin pendek. Oleh karena itu, road mapping merupakan strategi penting bagi perusahaan yang terus-menerus mencari produk baru. Road mapping membantu proses pengembangan produk baru dengan memfasilitasi identifikasi struktural dari pasar produk dan teknologi baru. Roadmap pada umumnya terdiri dari penyampaian, tujuan, pengaturan waktu, dan sumber daya. Beberapa manfaat dari road mapping adalah memberikan informasi strategis yang berharga pada organisasi terkait, perencanaan strategis jangka panjang berdasarkan pada pengumpulan informasi yang struktur dengan baik, yang akan menghasilkan keputusan yang berkaitan dengan produk dan teknologi di masa depan. Lalu ada data internal dan eksternal dapat dipetakan dan menghasilkan visi yang terstruktur dengan baik dari faktor-faktor pasar, kebutuhan konsumen, pengembangan teknologi, faktor lingkungan, dan lain-lain. Yang keempat, roadmap dapat menjadi sumber pilihan teknologi yang digunakan kembali. Hasil dalam mengungkapkan kelemahan strategis jangka panjang dan mengidentifikasi kesenjangan dan ketidakpastian dari produk-produk teknologi. Model ini dapat dikatakan sukses. Faktor yang dibutuhkan adalah yang satu, roadmap harus dikompilasi oleh individu yang utama. Yang kedua, roadmap harus diperbarui secara teratur untuk memperhitungkan perubahan produk, pasar, dan teknologi yang sedang berjalan. Yang ketiga, roadmap harus digunakan sebagai pendekatan jangka panjang untuk pengembangan strategis. Jika visi strategis tidak melebihi jangka waktu 2 tahun, model ini akan tetap. Sehingga secara garis besar, tahapan yang dilakukan dalam metode ini adalah analisa infrastruktur yang sudah ada, seperti akses jalan ke lingkungan Jawa dan tempat perencanaan infrastruktur RT/RW-net, perencanaan desain infrastruktur, menganalisa dan audit aset SDM dan sistem yang akan diterapkan, dan menyusun tim NOC dan pengurusan RT/RW-net. Hasil yang diharapkan pada konsep RT/RW-net ini dari warga dan untuk warga, maka hal-hal yang berhubungan dengan kultur organisasi, mekanisme pengelolaan yang transparan dan profesional, pemilihan vendor atau supplier yang akan membangun tower, mekanisme pendanaan untuk besaran iuran yang dibayarkan untuk penyewaan spedi,
berdasar besaran dana yang akan disimpan untuk biaya perawatan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengelolaan RT RW ini, maka akan dibicarakan bersama pada suatu rapat terbuka yang akan dikoordinir oleh masing-masing pengurus RT. Udah. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari Faris Pasuruh. Lalu juga hasil yang diharapkan pada konsep RT RW atau RW net ini adalah didapatnya model road mapping teknologi dari sebelumnya adanya konsep RT atau RW net, dan setelah konsep ini dijalankan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mendapatkan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari kuesioner yang diberikan kepada warga yang mendaftarkan layanan jasa ini serta berwawancara dengan pelangganan yang menjadi objek penelitian. Data sekunder didapatkan dengan melakukan penelitian perpustakaan dan studi literatur yang berkaitan dengan metode dan perencanaan data internet. Ya, di sini ada IP address topologi jaringan RT atau RW net. Di sini IP address router kantor, switch, server telkom, server kantor, PC client LAN 1, PC client LAN 2, laptop 1, laptop 2. Ntar simulasinya ada di Cisco Packet Tracer. Ntar saya jelaskan. Ini topologinya jaringan RT atau RW net. Kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu bahwa metode road mapping teknologi memberikan informasi strategis yang berharga pada pemerintah daerah, khususnya Kelurahan Pakuaji, dalam mempromosikan kegiatan masyarakat ke internet sehingga kegiatan masyarakat mudah dikenal. 2. Keinginan masyarakat dalam menginginkan informasi terbaru terkait bisnis dan keadaan pasar dengan adanya internet di kampung Jawa dapat terwujud. Tugas sekolah bagi pelajar yang menginginkan informasi terkait pembelajaran dapat dilaksanakan. Proteksi kepada jaringan bersifat radikal, SARA, dan sebagai berikut telah difilterisasi dengan baik dan selalu mengikuti perkembangan informasi terkini sehingga jaringan internet di kampung Jawa tetap sehat dan berguna bagi masyarakat. Dan juga penulis menuliskan beberapa saran yang membangun, yaitu sistem jaga 24 jam, memperbaiki kinerja jaringan dengan memberikan teknologi fiber optik, melakukan survei kepada pelanggan setiap tahun terkait kepuasan dan keinginan lanjutan terkait teknologi RT atau RW net ini. Proposal biaya, rekapitulasi biaya, ya simulasinya seperti ini. PC server 4 juta, access point 648.400, SMA to NMAIL pigtail kabel 45.000, NMAIL to NFMAIL 400.000, antena kabel 25 meter 400.000, RJ45 konektor 10.000, omni antena 600.000, konstruksi antena 9.500.000, switch 300, perkiraan 15.518.400. Ya, di sini tadi sudah dijelaskan juga ya rekapitulasi biayanya. Ini adalah sebuah proposal saja. Ya, dilanjutkan dengan PowerPoint.
poin dijelaskan oleh teman saya. Gunawan. Udah nongol. Ya, di sini ada pendahuluan. Latar belakang. Teknologi sebenarnya adalah padanan dua konsep dari bahasa langit seperti yang tadi dijelaskan di makalah dan identitas masalah RT atau RNS. Identifikasi masalah Identifikasi masalah adalah suatu konsep di mana beberapa komputer yang saling berhubungan dalam satu kompleks rumahan atau satu rukun tetangga dan dapat berbagi data serta informasi. Konsep lain dari RT/RW adalah memperdayakan memakai internet di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam. Semula di mana biaya yang akan dikeluarkan akan murah karena semua biaya yang timbul mulai dari pembangunan infrastruktur operasional hingga biaya langganan akan ditanggung bersama. Lalu ada batasan masalah. Harus ada lingkup pekerjaan kajian ini meliputi pada bagian hal masyarakat sebagai pengguna layanan internet meliputi pada orang tua, anak-anak, orang tua sebagai pembimbing pertama dalam pengalaman internet. Ketiga, pemerintah daerah dalam hal ini tidak kekurangan yang memberikan tentang internet sehat sehingga masyarakat terbatas dari tanpa prasyarat dan lain-lain. Keempat, sistem pembayaran billing secara terpadu di kantor kelurahan dan pendistribusian jaringan internet secara merata. Misalnya RT, RWNet di kampung Paku Haji yang terdapat sebagai registrasi RT/RWNet. Lalu di sini ada pembahasan topologi jaringan RT/RWNet. Ada alamat IP address, yaitu nama alatnya ada router kantor, switch, server Telkom, server kantor. Fisik LAN 1, fisik LAN 2, laptop, dan simpulannya dari hasil penelitian dan analisis dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu bahwa metode road mapping teknologi memberikan informasi strategis yang berharga pada pemerintah daerah, khususnya Kelurahan Paku Haji, dalam mempromosikan kegiatan masyarakat ke internet, sehingga kegiatan masyarakat mudah dikenal dan sebagai peluang bisnis baru seperti pengenalan wisata, kemajuan dan lain-lain. Keinginan masyarakat dalam menginginkan informasi baru terkait bisnis dan keadaan pasar dengan adanya RT/RW di Kampung Jawa dapat terwujud. Yang ketiga, tugas sekolah bagi pelajar yang menginginkan informasi terkait materi pembelajaran dan kesehatan. Keempat, proteksi kepada jaringan yang bersifat radikal, syarat dan sebagainya. Setelah difilterisasi dengan baik dan selalu mengikuti perkembangan informasi terkini
sehingga jaringan internet adalah di kampung Jawa tetap sehat dan berguna bagi masyarakat. Yang kelima, model road mapping memfasilitasi penciptaan visi bersama tentang masa depan dalam jangka waktu yang panjang. Pengembangan pandangan bersama menginspirasi dengan memberikan wawasan tentang cara untuk memperbaiki dan memperbarui. Terima kasih. Dan untuk pembahasan dari paket tracer akan dijelaskan oleh teman saya, Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kemarin karena waktu tidak cukup ya. Di sini saya menggunakan perekam biasa karena ada masalah jaringan di internet kami. Di sini ya simulasi topologi jaringan RT atau RWNet. Ya, langsung mulai saja. Kita pertama-tama ke server. Servernya ini servernya Telkom ya. Ya, di sini IP address-nya. Terus lanjut ke modem. Modemnya langsung DSL. Ya, di sini di modem 4. Ya, dilanjutkan ke fase Ethernet 0, fase Ethernet 01. Di sini saya tidak menggunakan codingan VLAN ya, hanya IP address. Kalau masukkan VLAN tinggal dimasukkan saja codingannya. Ya, lanjut ke switch. Switchnya juga tidak ada codingan. Nih server kantor ya, menggunakan DHCP. Dikarenakan nanti pelanggannya itu otomatis mendapatkan IP address sendiri. Dimulai dari angka 5 IP address di atas 5 ya nanti ya. Terus di add, di save. Terus ke access point, config port 0. Nah, di sini kecepatannya bebas mau kecepatan berapa. Saya pilih kecepatan yang maksimal. Terus ke port 1. Nah, di sini dibagi-bagikan gigahertznya itu 6 dan ada passwordnya, password WPA2 PSK. Password ini ya access point RT3 RW1. Access point RT2 RW1 juga sama, hanya berbeda passwordnya saja. Nah, di sini nih kita klik laptop, tambahkan ya. Terus portnya diganti dengan yang wireless. Di sini nih portnya nih. Ya, matikan dulu portnya. Laptopnya dimatikan dulu. Ya, sudah. Ke PC wireless, konekkan. Ya, pilih RT2 atau RW3. Di sini RT3 maksudnya. Di sini saya menggunakan RT2.
Oh, salah ya. Di sini saya memasukkan ke RT2 tapi passwordnya RT3. Ya, kesalahan. Nah, di sini password RT2-nya. Nah, masukkan RT2, RT3 maksud saya. Password 123456778. Connect-kan. Ya, otomatis connect. Nah, di sini IP address ya, otomatis DHCP-nya, otomatis IP address-nya maksudnya. Nah, otomatis mendapatkan IP address-nya. Di sini tidak ada tulisan valid ya, artinya sukses DHCP-nya. Ya, sekian dulu dari saya. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi, saya mohon dimaafkan ya kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.